Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Prakoso dengan NPM 20006601876 dari mata kuliah Manajemen dan Investasi Portofolio B. Di sini saya akan memaparkan riset saya terhadap stock research pada PT Bank Mega, PT Nippon Indosari Korpindo, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi dalam berbagai literatur menjelaskan pengertian investasi dalam berbagai literatur menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu bentuk komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. Dengan demikian, ada dua aspek yang melekat dalam suatu investasi, yaitu pengembalian return yang diharapkan dan resiko tidak tercapainya return yang diharapkan. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Satu yang pasti adalah bahwa investasi harus dilakukan sedini mungkin. Mengapa demikian? Setiap orang menginginkan hidup yang nyaman di masa depan atau di masa tuanya nanti. Untuk itu, diperlukan perencanaan keuangan secermat mungkin yang harus dimulai sejak dini. Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Selanjutnya, untuk pendekatan analisisnya, pada saat ini saya akan melakukan analisis saham Mega Tbk, Roti Tbk, dan Telkom Tbk menggunakan teknik pendekatan analisis top-down yang dimulai dari analisis secara global, analisis secara wilayah, analisis pengembangan pasar saham global, dan pembahasan profil perusahaan yang dilanjutkan dengan analisis fundamental dari masing-masing serta analisis teknikal. Untuk kondisi perekonomian global. Pada zaman kondisi pandemi COVID-19 ini, memiliki dampak yang sangat luas terhadap dunia ekonomi global sepanjang 2020. Lalu hingga tahun ini, kinerja perekonomian global terindikasi mengalami pemulihan gradual seiring relaksasi pembatasan aktivitas. Selain itu juga didukung dengan kebijakan moneter dan fiskal akomodatif. Kebijakan moneter dan fiskal akomodatif ini juga sangat mendukung perbaikan ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi. Kinerja konsumsi berangsur pulih sejak Mei, meski secara umum masih di bawah level pra-COVID-19. Setelah kontraksi tajam pada April 2020 akibat confinement measure, daya beli yang rendah, dan kepercayaan konsumen yang lemah di sisi produksi bisnis dan pabrik juga telah kembali beraktivitas meski belum full capacity. Produksi Tiongkok bahkan telah pulih, terutama sektor manufaktur yang memenuhi pemerintahan eksternal. Untuk kondisi perekonomian Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan banyak mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama 2019 yang sebesar 5,7%. Di sini terdapat grafik pertumbuhan Indonesia triwulan 1 2020. Untuk perkembangan saham global, indeks saham negara maju naik 18,9% PTP dari min 21,4% pada TYI min 20. Dan indeks saham negara berkembang MSCI IMS naik 17,3% PTP dari min 23,9%. Keduanya mencatatkan rekor return triwulan tertinggi dalam sejarah 37. Rebound harga saham dipengaruhi oleh aksi risk on investor seiring relaksasi pembatasan aktivitas serta dukungan stimulasi fiskal dan moneter yang masif. Untuk yang pertama, saya akan menganalisa perusahaan yang melakukan analisis perusahaan yang fundamental terhadap PT Bank Mega, Tbk. PT ini bergerak dalam bidang bank, dan PT Bank Mega ini berhasil mencatatkan kinerja yang baik dan tetap tumbuh secara konsisten. Hal ini terlihat pada laporan keuangan triwulan 2 tahun 2021, di mana laba bersih tumbuh sebesar 32% year on year menjadi 1,56 triliun, dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar 1,18 triliun. Dan untuk valuasi saham Bank Mega dan analisis fundamental perusahaan, untuk pergerakan harga saham Bank Mega bisa dilihat dari grafik tersebut telah dihitung sesuai tanggal valuasi diambil dari histori, data return, market,
dan return saham 5 tahun ke belakang didapatkan data sebagai berikut. Pengembalian rata-rata return market IHSG per bulannya yaitu 0,44%. Untuk tingkat resikonya sebesar 5,3% dan target return dengan metode CAPM menunjukkan 5,8%. Yang artinya itu bisa dicapai oleh saham Bank Mega yang memiliki portofolio efisien. Keuntungan ini didapatkan dari dividen tiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik untuk tahun sebelumnya. Dividen yang dibagikan sebesar 143,79 rupiah per lembar saham, dan selama 5 tahun terakhir pertumbuhan rata-rata dividen dibagikan yaitu sebesar 0,1%. Dalam kemampuan pengembalian return dari aset atau ROA dan model atau ROE yang digunakan masih tergolong baik untuk tahun ini. Dan hal ini mengakibatkan resiko solvabilitas debt to equity ratio menunjukkan kondisi yang bagus. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis perusahaan yang fundamental PT Nippon Indonesia Indosari Corpindo Tbk. Nippon Indosari Corpindo itu bergerak dalam bidang makanan yaitu roti. Memegang sahamnya yang memiliki 5% atau lebih saham Nippon Indosari Corpindo Tbk yaitu Indo Detail Makmur International Tbk atau DNET sebesar 25,77%, Bonite Investment Ltd 20,7%, Demeter Indo Investment PT Ltd 18,5%, dan Pasco Shikishima sebesar 8,50%. Untuk PT Nippon Indosari Corpindo ini, emiten konsumer PT Nippon Indosari Corpindo atau Sari Roti melaporkan kinerja perseorangan masih terkoreksi pada kuartal 1 2021 walaupun tetap tumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2021, emiten dengan kode saham roti membukukan pendapatan senilai 787 miliar atau turun 13,78% dibandingkan periode sama tahun lalu. Untuk valuasi saham roti dan analisis fundamental perusahaannya, untuk pergerakan saham roti bisa dilihat di grafik. Kita lihat di grafiknya telah dihitung sesuai dengan tanggal valuasi diambil dari histori, data return market, dan return saham selama 5 tahun ke belakang. Didapatkan data sebagai berikut. Pengembalian rata-rata return market IHSG per bulannya yaitu 0,44%, untuk tingkat resikonya sebesar 5,03%, dan target return dengan metode CAPM menunjukkan 5,18%, yang artinya itu bisa dicapai oleh saham roti yang memiliki portofolio efisien. Keuntungan yang didapatkan dari dividen tiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik untuk tahun sebelumnya. Dividen ini dibagikan sebesar 75,73 rupiah per lembar saham, dan selama 5 tahun terakhir pertumbuhan rata-rata dividen dibagikan oleh yaitu sebesar 0,1%. Dalam kemampuan pengembalian return dari aset ROA dan model ROE yang digunakan masih tergolong baik untuk tahun ini. Dan hal ini mengakibatkan rasio solvabilitasnya debt to equity ratio menunjukkan kondisi yang bagus. Selanjutnya terdapat analisis perusahaan yang fundamental PT Telkom Indonesia atau Tbk. Perusahaan yang berjalan dalam jasa layanan telekomunikasi jaringan jalan wilayah Indonesia ini mempunyai kinerja yang cukup bagus. PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih 13,3% year on year menjadi 12,5 triliun pada paruh pertama 2021. Sementara dari segi top line, pendapatan Telkom tumbuh 3,9% year on year menjadi 69,5% yang didorong oleh kenaikan pendapatan dari semua segmen bisnisnya. Untuk valuasi saham Telkom dan analisis fundamental perusahaannya, bisa kita lihat di grafiknya, terdapat untuk pergerakan harga saham Telkom telah dihitung sesuai dengan tanggal valuasi diambil dari histori, data return market, dan return saham selama 5 tahun belakangan didapatkan data sebagai berikut. Pengembalian rata return market IHSG pembulannya yaitu 0,40%, untuk tingkat resikonya sebesar 5,3%, dan target return dan metode CAPM menunjukkan 5,320%, yang artinya itu bisa dicapai oleh saham Telkom yang memiliki portofolio efisien. Keuntungan yang didapatkan dari dividen tiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Untuk tahun sebelumnya, dividen dibagikan sebesar 154,7 rupiah per lembar saham, dan selama 5 tahun terakhir pertumbuhan rata-rata dividen dibagikan yaitu sebesar 0,1%. Dalam kemampuan pengembalian return dari aset ROA dan model atau ROE yang digunakan masih tergolong baik untuk tahun ini, dan hal ini mengakibatkan rasio solvabilitasnya atau debt to equity ratio menunjukkan kondisi yang bagus.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal Bank Mega. Pada grafik Bank Mega ini terlihat pada pola pergerakan yang memiliki tanda positif, yang dimana hal ini dapat terlihat pada bulan Februari 2021 hingga Maret 2021. Hal ini pun juga terlihat dari pola grafik yang memiliki uptrend. Sebagai contoh, terdapat titik candle yang bersentuhan dengan garis support. Sehingga hal ini dapat menjadi tanda yang baik untuk membeli saham tersebut, yakni pada harga 8.230 dan jika ingin menjualnya pada titik yang pertama dengan harga 9.053,9 sehingga didapatkan keuntungan Rp1.309 dan terdapat juga titik yang mengenai atau menembus garis support sebesar 8.722 dan terdapat juga titik yang mengenai garis resisten sehingga hal ini menjadi tanda untuk menjual saham tersebut dengan harga jual sebesar 13.055 di mana mendapatkan keuntungan sebesar 4.333. Untuk analisis teknikal roti, pada grafik roti ini terlihat pola pergerakan yang memiliki tanda positif, yang dimana hal ini dapat terlihat pada bulan Agustus 2020. Hal ini juga terlihat dari pola grafik yang memiliki uptrend. Berdasarkan grafik tersebut terlihat untuk membeli saham seharga 1.138 dan dapat dijual dengan harga 1.516. Dengan ini didapatkan keuntungan sebesar 378. Untuk analisis teknikal Telkom, pada pergerakan grafik pada Telkom terlihat sangat fluktuatif. Karena hal ini terlihat pada pola pergerakan saham Telkom bersifat uptrend and downtrend. Di mana jika kita melihat untuk pertanda positif di dalam membeli saham Telkom, maka kita dapat melihat pada pergerakan pola saham yang bersifat uptrend. Hal ini dapat ditemukan pada bulan Juli 2021 ya, terlihat untuk membeli saham seharga 3.002 dan dapat dijual dengan harga 3.200. Dengan ini didapatkan keuntungan sebesar 198. Jika kita ingin melihat pada titik yang mengenai garis resisten, maka kita dapat menjual saham tersebut dengan harga 3.851 dengan didapatkan keuntungan sebesar 849. Berikut bukti trading list. Saya sudah membeli saham, tiga saham ini di aset ideku. Untuk Bank Mega, market price-nya 5.900 per lembar saham. Dan saya memiliki untung 6.650.000 ya. Untuk Vanoti market price-nya 1.300 dan saya loss sebesar 114.500. Untuk Telkom saya per lembar 3.750 dan untuk untungnya saya 144.000. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.